Insya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Saya itu tidak punya modal, tidak punya uang, tidak punya barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya, Kang Riki Bule. Pada pagi ini saya mau bercerita dengan teman-teman semua, dengan saudara-saudaraku semua. Jadi cerita ini dimana saya pernah mengalami usaha atau bisnis yang nggak punya modal dan nggak punya barang. Dengan modal keinginan saya pada saat itu, Alhamdulillah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu saya masih bekerja sebagai karyawan di sebuah mall yang ada di Bekasi. Istilah orang kerja atau bangsawan, bangsa karyawan. Jadi kalau ditanya gaji lu berapa sih? 5 koma. Tanggal 5 sudah koma gitu teman-teman semua. Jadi kalau dibilang orang, wah keren. Gajinya di mall, wah pasti gajinya besar dong gitu. Tapi kenyataannya ya tidak seperti itu. Karena kita kan hanya sebagai staff dan kita juga gajinya masih di bawah. Ya alhamdulillah pada saat itu saya diberi kesempatan bekerja di mall dan alhamdulillah juga saya masih bisa bertahan hidup. Saya bisa menghidupi istri saya dan anak-anak saya. Tapi pada saat itu saya kalau sudah beberapa hari itu kan saya udah bayar rumah, kontrakan gitu kan, cicilan motor, terus juga ya keperluan yang lainnya. Dan alhasil biasanya memang kita selalu berhutang terus, selalu ya masih kurang gitu. Saya berpikir saya harus mencari eh, apa nih usaha gitu, yang bisa saya lebih dekat dengan yang maha kuasa, dengan Allah, dan lebih dekat lagi dengan anak-anak. Karena pada saat itu saya terus terang aja, waktu saya kerja di mall itu sering berangkat pagi pulang pagi, seperti ya lagunya Wali. Seperti lagunya Wali, berangkat pagi pulang pagi, sering sekali seperti itu. Dan saya berpikir, ya Allah, kayaknya saya tidak mungkin, saya tidak mau gitu. Kalau misalnya saya ada usaha yang lain, insya Allah saya akan resign gitu. Saya terus berpikir setiap hari, semakin hari saya semakin menyadari kayaknya ini sudah waktunya aku harus mengadu sama Allah. Dan ingat juga saya sama pepatah-pepatah ustadz, yang beberapa ustadz yang ada di Pekayon yang dekat sama saya pernah berpesan sama saya, Riki, kalau hidup mau dilancarkan rezekinya, sholat malam, paginya sholat duha. Pada saat itu saya tidak apa ya, maksudnya tidak melaksanakan apa yang diinin sama ustadz-ustadz itu. Jadi saya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Jadi saya abaikan gitu. Tapi ketika saya waktu kerja di Bekasi itu, saya sangat terasa gitu di situ. Kayaknya nggak bener nih kalau kerja berangkat pagi, pulang pagi dengan keadaan yang masih berhutang. Pulang pagi ke rumah nggak ada uang dan kita harus cari lagi hutang, berhutang lagi. Akhirnya saya mengadu sama Allah. Saya belajar rutin sholat duha. Setiap pagi saya sholat duha. Kalau saya belum sempat sholat duha di rumah, insya Allah saya sholat duha di kantor atau di habis absen langsung sholat duha. Saya rutinin dan itu tidak lama. Beberapa hari dari itu ketika saya udah rutin sholat duha, alhamdulillah saya dapat telepon dari mall. Jadi pada saat itu saya menawarkan satu produk untuk kerjasama dengan mall. Yang saya tawarkan itu mall di Bekasi. Tapi yang menelpon saya bukan mall yang ada di Bekasi, tapi mall yang ada di Jakarta. Itulah hebatnya rencana Allah. Jadi jangan pernah takut
kita untuk punya keinginan untuk bermindset. Karena berawal dari situ. Dan deketilah, bersujudlah, memohon sama Allah. Insya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Saya itu tidak punya modal, tidak punya uang, tidak punya barang. Tapi ketika saya habis sholat duha, habis saya doa, alhamdulillah ada telepon dari mall di Jakarta. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak Riki? Iya betul. Apa Bapak punya produk ini? Iya, saya punya. Produk ini? Punya? Punya. Padahal saya pada saat itu, saya tidak punya. Uang tidak ada, modal tidak ada, barang tidak ada. Oke kalau gitu Pak Riki, nanti siang saya kabarin lagi ya untuk ininya apa tuh kuantitinya gitu. Nanti saya email ke email Bapak. Alhamdulillah di siang harinya sebelum saya istirahat, saya dapat telepon. Pak Riki, deal ya, saya akan pemesanan ke Bapak untuk produk yang ini sekian banyak, yang ini sekian banyak, dan alhamdulillah pada saat itu pemesanannya sangat luar biasa. Saya antara bahagia dan bingung. Bahagianya saya dapat proyek, dapat bisnis, dapat perusahaan yang sangat banyak. Tapi di satu sisi lain saya nggak punya barang itu, uang pun nggak punya. Lalu waktu itu saya langsung telepon istri saya. Saya keluar dari kantor, saya berteduh di bawah pohon, saya telepon istri saya. Assalamualaikum, Ma, sayang, ini ayah ada pesanan. Produk ini dan produk ini dari mall yang ada di Jakarta. Kata istri saya, kamu ngaco, kamu gila, ini gimana? Kamu kan nggak punya barang itu, kamu kan nggak punya uang, modal dari mana? Tapi saya waktu itu dengan keyakinan saya, dengan santainya saya bilang, Mama, tolong sekarang kamu ambil wudhu, kamu sekarang sholat, setelah sholat kamu berngaji, doain ayah ya, ayah mau cari modal. Sudah segitu, ya Maya, tolong kamu sekarang ambil wudhu, sholat, ngaji, dan doain ayah. Akhirnya setelah itu saya tutup teleponnya yang ke istri saya, dan saya mulai berpikir, minjem ke siapa ya? Saya coba minjem ke teman-teman, saya coba minjem ke saudara-saudara. Alhamdulillah belum ada yang ngasih. Terus saya setelah itu ya sambil berdoa sama Allah. Saya telepon sana, saya telepon sini, dan alhamdulillah ketika malam saya sudah ada kabar. Dan alhamdulillah sudah ada investor yang siap mendanai. Dan alhamdulillah juga pada malam itu juga saya sudah dapat transferan modal. Saya tanpa kenal dengan orang yang minjam uang itu. Itu bukan saudara, bukan teman, tapi Allah lah yang kirim dia untuk membantu saya untuk mendapatkan modal itu. Setelah dapat modal, keesokan harinya saya berangkat menuju saudara saya, karena waktu itu saudara saya pernah punya barang itu. Ternyata di tempat saudara saya barang itu tidak ada. Akhirnya saya berangkat ke Bandung mencari barang itu, dan alhasil saya sampai malam saya belum dapat barang yang saya inginkan dengan harga yang saya inginkan. Keesokan harinya saya mengajak istri saya. Istri saya sempat ketakutan karena pertama ini modalnya minjem, dan modalnya sudah terpakai untuk berangkatan kemarin, dan sekarang mau berangkat lagi ke Bandung hari keduanya. Saya bilang ke istri saya, udah kamu ikut aja, insya Allah kita bakal ketemu dengan barang itu. Alhamdulillah kami berangkat ke Bandung. Saya mencari-cari di Bandung, sudah beberapa toko, dan ini saya tanyakan belum ada, belum ketemu. Akhirnya saya rehat sejenak, istirahat bersama istri dan anak-anak, menepi ke pinggir jalan gitu. Di situ ada tukang jualan kayak aci gitu. Akhirnya saya mendatangi si orang jual itu, dan ada orang tiba-tiba bertanya sama saya, Bapak mau kemana? Saya lagi mencari barang ini. Oh gitu, saya punya tuh teman saya yang punya jualan itu. Oh yang benar Bu? Iya. Sebentar saya mau telepon dulu. Akhirnya si orang itu menelpon temennya yang punya barang yang saya cari. Alhamdulillah pada saat telepon itu kata temannya ada. Dan setelah itu si orang ini lupa alamatnya di mana, tapi barangnya ada di temennya.
Tapi dia itu hanya menunjukkan sekilas aja, arahnya ke sini aja gitu. Akhirnya saya tambah berlama-lama memutar arah mobil, saya langsung jalan, dan di jalan saya sambil bertanya lagi. Sambil bertanya gitu. Dan alhasil waktu itu saya bertanya ke orang jualan yang dorong gerobak, dan dia yang saya tanya tidak tahu. Tapi pada saat itu ada mobil yang lewat dari arah yang berlawanan. Tiba-tiba dia suaranya dengan agak kencang karena di seberang kan, "Akang mau kemana? Mau cari barang ini ya, barang ini ya." "Oh ya, kalau misalnya mau cari barang itu, Akang tinggal lurus aja, nanti ngelewatin flyover, nanti di sana ada gang itu, nanti Akang masuk aja." Orang itu nggak saya tanya, tapi dia memperhatikan saya menanya sama tukang gorengan. Saat saya nanya sama tukang gorengan, tapi dia yang jawab. Itu salah satu rencana Allah juga. Allah yang bantu, Allah yang tuntun lewat pembicara orang itu, lewat mulut orang itu, yang digerakkan oleh Allah untuk memberitahu saya. Dan alhamdulillah saya sampai di tempat tujuan yang dengan barang yang saya inginkan, dengan harga yang saya inginkan, saya ketemu itu. Alhamdulillah ya Allah, saya ketemu barang yang saya inginkan, barang yang dipesannya seperti ini, dengan harga juga yang saya inginkan juga, masuk dengan harganya. Dan di situ terjadilah transaksi, kami membeli barang dari sana, dan alhamdulillah sorenya saya sudah bawa ke sini, ke Bekasi, pagi-paginya saya kirim ke Jakarta. Alhamdulillah itu barang diterima, barangnya sesuai dengan apa yang diinginkan sama mereka. Pada saat itu saya belum pernah transaksi yang namanya jutaan. Saya jadi transaksi pertama saya dengan nominalnya yang puluhan juta, dengan tidak tanpa modal, nggak punya modal, nggak punya barang, tapi alhamdulillah saya bisa memenuhi pesanan apa yang diinginkan sama si mall tersebut. Nah, dari kesimpulan ini, buat teman-teman jangan berputus asa yang di luar sana, apalagi di saat pandemi seperti ini. Mau usaha apa, kayaknya gak mungkin, gue kan gak punya modal, barangnya kan gue gak ada. Itu hanya alasanmu saja, alasan teman-teman saja, alasan saudaraku aja. Tapi ketika kamu mempunyai keinginan dan itu menggantungkannya sama Allah, maka niscaya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena banyak orang di luar sana, teman-teman, yang sukses itu bukan karena dia punya modal, bukan karena dia punya barang, tapi dia yang punya keinginan. Yakinlah, kita sama Allah berdoa, memohon petunjuk padanya. Ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan lebih tahu apa yang diinginkan hambanya. Bagi saudara-saudaraku yang mengalami kebangkrutan, itu juga jangan berputus asa. Ya, langsung kembali sama Allah. Kita memohon ampun, kita tobat, kita menangis sama Allah. Karena saya sudah mengalami itu. Ketika saya berjaya, tiba-tiba saya turun. Kita jangan menyalahkan kesana kemari. Kita memohon ampun, mengadu sama Allah. Mungkin itu ada salah kita, salah langkah kita. Mungkin di situ ada yang lalai. Mungkin tadinya kita sering sholat duhanya jadi lalai sholat duhanya. Mungkin kita tadinya sholatnya tepat waktu, ini jadi tidak sholat. Percayalah, insya Allah ketika kita bisa konsisten dekat sama Allah, melakukan perintah-perintah Allah, insya Allah Allah akan bantu, Allah akan lancarkan segala urusan-urusannya. Ya teman-teman, itulah curhatan saya. Yang saya mempunyai keinginan usaha, tapi saya tidak punya modal, tidak punya barang. Tapi alhamdulillah saya bisa punya modal dan punya barang, dan sampai barang itu diterima. Oke teman-teman, mungkin pertemuan pagi ini cukupkan segini dulu. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Murni kesalahan itu dari saya, mohon dimaafkan. Dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhir kata dari saya, Kang Riki Bule, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.